Iya, akhirnya teman-teman, saya berhasil menyatukan dua konten kreator. Mereka adalah pemilik channel Forensic ID. Betul ya Mas ya? Betul yang Bu ya? Itu ada Oke. skateboardnya loh di belakangnya Mami. Apa itu? Oh, Di iya. Lumajang. Teman-teman, Bu Hasri ini sedang di Lumajang. Saya Oh, membaca beliau sedang baksos ikut mengidentifikasi korban Gunung Semeru ya Bu ya di Lumajang sana. Sehat selalu Bu Hasri, semoga sukses bersama tim DVI-nya. Bu, kita kebetulan akan ngobrol ini Bu. saya lagi jadi Kasatgas. Jadi Oh, membawa Kak 8 Satgas. orang, ada 30 perluan, 20 brimob, lantas, dan dokes. Ada kegiatan baksos, trauma healing, DVI, sama pengobatan massal. Keren ya Mas ya. Bu Hasri selalu keren. Luar biasa loh. Ini calon ketua kepala Basarnas. Oke, Kap, kita tidak ngobrol soal kasus Subang ya. Kita ngobrol tentang predator seksual yang belakangan jadi viral. Sebenarnya ini bukan kasus baru karena sebelum-sebelumnya sudah ada. Nah, dan kita juga tidak sedang membahas dari sisi psikologi ya Mas ya. Ya kan iya. memang bukan ahlinya. Tapi gini ya Mbak Uni, Mami Astri juga. Hari ini tuh terjadi satu hal yang mungkin kalau saya bilang cerita yang memilukan ya tentang selebgram Edilina Laura Anna yang meninggal dunia hari ini. Nah, eh, saya itu segera membuat konten tentang apapun yang kita bisa petik dari itu tadi. Dan kayaknya ini sebenarnya kayak tetanggaan dengan apa yang akan kita bahas. Karena kalau boleh saya cerita ini sedikit di sini, dia ini meninggal dunia itu karena eh, kelumpuhan yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dan ini terjadi saat mantan pacarnya ini nyetir mobil. Nah, maksud saya iya diduga enggak dia udah ngaku mabuk sih di apa namanya klarifikasinya dia ngaku mabuk bahkan dia ngaku mabuk dan mengantuk makanya saya juga nggak habis pikir di sini maksudnya begini kenapa sih para ini menimpa wanita-wanita yang hampir sama jadi wanita yang usianya di bawah 20 tahun jadi saya sangat prihatin dengan wanita-wanita ini yang akhirnya mereka itu salah menilai pria hingga akhirnya dimanfaatkan. Nah, mungkin eh, ini pembahasannya jadi kayak kayak sama gitu loh. Karena yang kalau menurut saya di sini ya mungkin wanita ya berangkat dari mereka ini kecil remaja menuju ke dewasa menuju ke kepala dua ini kan antara perasaan cinta dan logikanya ini agak mix gitu loh. Sehingga kalau menurut saya itu titik rawan nanti wanita ini akan jadi seperti apa ya di usia-usia itu tadi. Sama seperti mungkin sekarang kita nggak akan punya Mami Hastri ini kalau waktu Mami Hastri usia segitu itu memilih jadi pramugari. Dan Mami Yastri di usia segitu galau ya Mas ya. Tuh kan, ya mungkin Iya. galau sih tapi galaunya positif mungkin ya Mas ya. Makanya. Gimana Mami? Iya, Bu, Iya, mungkin Ibu bisa mengomentari Bu tadi tema kita kan kemarin kasusnya muncul nih Bu. Kemudian muncul kasus lain. Sebenarnya ini fenomena gunung es yang tampak di permukaan sedikit, kemudian yang di bawah banyak sekali, kemudian satu muncul, kemudian muncul yang lain. Nah, dan bukan kisah baru lagi Bu, bukan peristiwa baru lagi. Menurut Bu Astri gimana Bu? sebenarnya memang kasusnya udah sering terjadi dan dari saya jadi dokter forensik udah sering mengalami atau meriksa atau membuat visum dari korban-korban kekerasan ini. Tapi karena kan dulu masih agak apa tertutup dan tidak mau diekspos sehingga kesannya nggak ada dan akhir-akhir ini karena apa ya karena semakin mudah orang memviralkan Iya. bermedia sosial jadi cepat jadi kemana-mana dan satu keluar semua karena yang merasa menjadi korban kayak ada temennya gitu karena sebenarnya korban ini kan tahu ini salah gitu ya tapi karena rasa takut malu dan bersalah kepada orang tua keluarga jadi mereka apa ya menyimpan sendiri gitu.
Iya, Dan oke. ya karena saya tahu kita semua kan punya hati nurani yang baik gitu kan, dilahirkan oleh orang tua yang baik, keluarga baik, tapi karena rasa yang itu tidak bisa keluar, takut, Mhm. malu, jadi ya mereka menyimpan sendiri apa sakitnya itu. Iya, Makanya waktu oke. itu saya udah bicara Denny tentang forensik klinik kita ya Mas Denny ya. Betul, ada di Iya, Kita konten kita itu. memikirkan korban-korban ini harus selesai, harus diterapi, jangan sampai nanti menjadi pelaku atau menjadi apa yang hmm, salah sikapnya gitu loh. iya, iya. Ya, Bu Astri juga, oh ya teman-teman, Bu Astri juga punya buku ya Bu ya, buku tentang forensik klinik ya Bu ya. Eh, Iya. saya lupa Bu judulnya. Iya, teman-teman nanti bisa Oh, baca juga. Kekerasan seksual ditinjau dari forensik klinik kalau nggak salah. Nah, itulah. Iya. iya. Mas Denny mungkin bisa berkomentar Mas soal kasus yang lagi viral ini. Mas Denny sebagai human behavior enthusiast. Nah, Jadi begini Mbak, sebenarnya betul tadi yang disampaikan oleh Mami Hasri saat seorang wanita ini dihadapkan, kita bicara wanita ya karena korbannya wanita ya. Saat wanita ini dihadapkan pada sebuah situasi, dia ini kan mengassessment, menilai, ini benar apa enggak sih? Nah sebenarnya di hati nuraninya dia tahu kalau ini salah, tetapi terus kemudian timbul keraguan. Nah, keraguan ini loh yang tidak boleh ada seharusnya. Saat itu seharusnya dia punya value yang mana kalau pagarnya itu sudah ditembus, ya dia harus bilang enggak. Sama juga seperti waktu kalau boleh saya bilang ya menengok kasusnya si Edelina ini tadi, bahwa saat dia itu si Edelin ya, sorry, Edelin ini tadi diajak naik mobil, terus kemudian dalam keadaan ya Edelin Laura Anna. Nah, saat dia ini tadi diajak naik mobil oleh pacarnya, tapi pacarnya ini dalam keadaan mabuk. Oke, kita nggak ngomongin tentang mabuk dan sebagainya, ya itu kembali ke orangnya ya. Tapi kalau saya sendiri ditanya, saya sih nggak pernah minum alkohol dan insya Allah nggak selamanya nggak akan mau, karena saya nggak berpikir apa manfaatnya menghilangkan pikiran kita. Kecuali kalau ternyata orang tersebut itu bertanggung jawab. Maksudnya misalkan minumnya wine, dianya memang sudah berusia, dia tahu cara memakainya dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak remaja ini tadi, terus kemudian kondisinya seperti itu, terus kemudian dia ini tahu pacarnya ini mabuk, kalau boleh saya bilang ya saat itu harusnya dia bilang kalau nggak mau naik mobil itu, walaupun itu pacarnya. Jadi para wanita ini yang masih muda ini harus dipasangi satu rem pengaman gitu loh Mbak. Itu harapan dari saya. Nah bagaimana sih cara ngasih tahu? Karena buat mereka ini segala sesuatu tuh jadi bias. Betul, kadang mereka dibilang kayak, ini kamu berarti nggak sayang sama aku. Nah itu satu hal yang akan jadi pedang bermata dua. Nanti saat mereka misalkan maaf nih, mau dilecehkan atau mau diajak berhubungan seksual seperti itu. Terus nanti saat dia ini menolak, dia istilahnya manipulasi dengan kata-kata, loh kalau kamu sayang lakukan. Nah itu kan sesuatu yang kalau menurut saya sih mereka harus punya jaring pengamannya dulu. Karena akan susah untuk membuat si pelaku ini tadi tidak melakukan kalau mereka memang nggak, kalau wes bejat kan susah ya Mbak ya. Nah berarti kan pengamannya harus ada di salah satu juga itu tadi yang mana ya kita harus berikan pengetahuan. Termasuk pengetahuan bahwa simbolisasi apapun itu nggak menghalalkan mereka untuk melakukan hal itu tadi. Jadi misalkan mencirikan dirinya menjadi seorang guru atau mencirikan dirinya menjadi seorang pemuka agama atau apapun, sehingga itu akan menjadi sebuah otoritas untuk mereka ini boleh melakukan hal itu tadi. Jadi intinya adalah kalau itu sudah dilakukan, sudah menuju ke satu pagar yang mau dilanggar, harusnya siapapun tadi ya, terutama tapi para wanita ya, karena para wanita itu punya perasaan nggak enak, rasa sayang, sungkan dan sebagainya. Akhirnya mereka permisif. Nah ini yang kalau menurut saya bukan untuk korban ya. Saya nggak berani mengatakan sesuatu karena kita nggak tahu situasinya. Bisa saja mereka diancam dan sebagainya. Tapi untuk yang mendengarkan kali ini, harapan saya adalah kalau ada pria terus meminta kalian melakukan sesuatu yang kalian tahu secara nalar itu salah. Dan saya yakin seperti tadi Mami Astri sampaikan, sebenarnya di alam bawah sadar kita ini karena kita dididik dengan baik, kita akan tahu itu salah. Nah langsung aja bilang enggak. Kalau enggak langsung pergi. Kalau enggak lapor polisi. Ini yang diharapkan. Ini sebelum terjadi ya. Tapi saat sudah terjadi dan sebagainya, saya tadi juga ikut prihatin sama seperti Mami. Memang akan sulit untuk mereka ini come up terus
mau, yaitu tadi mengaku. Maka ini adalah sebuah inisiatif dari Mami Hasri untuk mengembangkan itu tadi, forensik klinik itu tadi, dia di kantor-kantor kepolisian, agar mereka ini mau untuk speak up, mereka mau cerita. Karena saat satu orang cerita, ini yang lainnya pasti akan terinspirasi untuk melakukan yang sama. Oke, Mas, soal tadi cewek nggak enak dan sebagainya, memang tadi saya sempat baca si adik cantik yang meninggal baru saja itu juga dia sempat curhat di story-nya. Entah itu betul atau enggak, karena saya belum ngecek, tapi yang pasti dia memang takut diputusin, takut tidak punya teman, dan dia merasa dimanfaatkan, Nah, bahkan betul. dia membelikan barang-barang. Betul. Nah, ini Mbak, saya juga ini sebentar lagi akan naik konten. Ini poin-poin yang untuk para wanita remaja ini harus dengar. Bahwa kalau sampai pacar kalian itu mengancam, atau kalian takut nggak ada lagi yang sayang sama kalian, dan sebagainya, itu salah besar. Mereka tuh merasa, kalau aku putus sama dia, ada nggak sih yang mau sama aku? Itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada saya. Mas, saya ini masih ada jodoh apa enggak? Sedangkan mereka selama ini itu diporotin sama suaminya, diselingkuin, disiksa. Tapi mereka tetap ada di situ gitu loh. Ini satu hal yang ya harus dua arah ya. Memang predator yang ditangkepin, nah mereka ini pun harus diedukasi agar ya nggak terlambat. Sekarang kalau seperti ini kan, ini jadi kisah yang sangat memilukan gitu Mbak. Ya, oke. Ya, saya ke Mami Hasri. Bu Hasri, ini kan kasus-kasus ini seringkali terjadi, mayoritas sih, di ruang aman menurut saya ya. Institusi pendidikan, kemudian di beberapa tempat yang orang itu, ini pasti banyak orang-orang baik nih. Di sana aman nih, anak-anak saya pasti dididik dengan baik. Atau bahkan mungkin juga pelakunya adalah orang-orang yang dekat dan ya biasanya disegani. Menurut Bu Hasri gimana, Bu? Iya betul. Mendeteksi ini. Ada saya nulis itu kan. Ada yang tanya? Ada di buku saya itu. Oh, ada di buku. Saya Bu, jelaskan sedikit, Bu. Ya, kenapa bisa orang terdekat, hubungan yang agamis, berpendidikan bisa terjadi, dan ya sebenarnya di semua tempat atau di semua keadaan yang di tengah itu bisa terjadi. Sehingga dari awal memang usia anak-anak aku balik 12 tahun, bahkan sekarang udah 10 tahun, ya kita sudah harus kasih ilmu-ilmu tentang seksual dini. Dan keluarga, orang tua, khususnya ibu yang bisa menjelaskan. Dan memang waktu anak saya masuk SMA Taruna Nusantara, karena lingkungannya laki-laki, pertama kali itu selalu pesan, kamu mau diapain seniormu, hukuman apapun, itu bebas, maksudnya jangan lapor ibu, tapi begitu ada seseorang yang bukan ibumu, misalnya seniormu, bahkan guru, gak celanamu harus lapor. Jadi udah dikasih tahu. Kenapa Bu? Lah baru saya cerita ngomong. Dan maksudnya kita jangan berpikir tabu lagi untuk memberikan pendidikan seperti ini. Karena mereka daripada tahu lewat medsos, yang salah tahu dari kita. Nah, itu. Jadi ya, iya. Dan saya yakin kalau dikasih tahu dan terus dengan ilmu pengetahuan, anak-anak ini akan kuat, jiwanya akan kuat, mekanisme ketahanan jiwanya akan bagus. Jadi kalau ada ancaman walaupun orang terdekat dan itu salah, pasti dia akan tahu. Ya, ini ya. Ya, oke. Nah, sebelum saya ke Mas Denny, ada yang menyapa Bu Hasri, sepertinya pernah saya lihat di Semarang. Tadi siapa saya baca. Ya, Bu Hasri memang orang Semarang, seperti saya. Kalau Mas Denny orang Jawa Timur. Jadi kalau melihat Mas Denny di Jawa Timur itu berarti pulang kampung gitu kan. Iya. Oke. Iya. Mas Den, gimana Mas komentarnya soal pelakunya biasanya orang terdekat dan mayoritas ada di ruang private ini, di ruang private, kemudian ruang yang dianggap aman. Oke. Saya pakai sebuah contoh sesuatu yang sering saya lakukan ya Mbak ya. Jadi saya itu sering melakukan apa yang dinamakan pertunjukannya itu stage hypnosis. Kalau di YouTube dicari itu banyak, Denny Darko hipnotis itu ada banyak tuh. Nah, stage hypnosis itu di mana saya menghipnotis, nggak cuma satu orang. Jadi di atas panggung ada 20 kursi, terus diisi orang-orang Mbak. Nanti mereka itu saya hipnotis. Nah,
ada satu trik cara melakukannya. Sebelum melakukan itu, Mbak, saya akan melakukan sebuah tes di mana 20 orang itu saya cari yang paling sugestif itu yang mana, Mbak? Nah, orang yang paling sugestif itu saya taruh biasanya paling ujung. Jadi misalkan ini 20 urut. Nah, paling ujung, nanti di tengah jeda berapa orang saya kasih lagi. Jadi orang-orang yang susah dihipnotis itu diapit sama orang-orang ini. Sehingga saat orang-orang yang muda ini terhipnotis, orang yang terhipnotis itu kan di tengah perjalanan mereka kan masih ngelirik kan. Pas mereka lihat orang yang terhipnotis itu terhipnotis, Mbak, mereka nggak enak buat nggak ikut juga terhipnotis. Akhirnya semuanya terhipnotis. Nah, dalam artian apa? Dalam artian begini, Mbak. Lingkungan yang terkontrol, lingkungan yang terlihat aman ini tadi, itu malah memiliki hierarki tersendiri di mana sang penguasa ini akan terus berkuasa. Nah, di mana si anak-anak yang di bawah ini tadi, itu bahkan mereka itu kayak, mereka ini takut lapor akhirnya. Karena mereka lihat, kok nggak ada yang lapor ya? Nggak ada yang lapor ya? Akhirnya, jangan-jangan aku yang salah. Nah, akhirnya terjadi gaslighting ini tadi. Kita ini termanipulasi, percaya bahwa apa yang kita percaya ini malah salah gitu. Nah, ini sering terjadi dalam banyak hal. Misalkan contoh, ada taktik misalkan multi level marketing. Itu kalau diundang, Mbak, ke pertemuan pertama, mereka itu duduk, terus diapit sama upline-nya, 2 orang kiri kanan. Jadi mereka duduk di tengah, ini dijagain. Jadi tiap kali mereka keluar, mereka nggak enak. Nah, ini adalah satu, ya itu apa ya, kalau saya bilang itu psychological, streetwise psychological ya. Jadi secara psikologik, tapi ini terjadi ada di mana-mana gitu. Ya sama kayak misalkan copet yang ada di angkot dan sebagainya. Orang nih lihat, tapi mereka ini merasa terancam saat mereka mau ngomong gitu loh. Nah, jadi kembali lagi, artinya jaring pengaman di dirinya ini tuh harus benar-benar kuat. Dan ini datang dari keluarga. Nah, contoh kasus lagi kan kayak kemarin, Mbak. Jaring pengaman itu, Mas. Dari Ya, keluarga tadi ya. ya. Dan contoh yang kemarin itu ada cewek, dia ini bangga memamerkan pasangannya yang dia kira ini polisi. Mungkin kalau Mami Astri nonton itu ketawa karena badge yang dipakai itu badge-nya tentara gitu loh. Jadi dia pakai, ya ada kan yang gitu. Cendol ijo lebih enakan yang begini, kayak gitu itu loh. Nah, itu ternyata ya itu tadi, ini adalah fenomena masyarakat bagaimana wanita ini silau terhadap seragam. Nah, tapi itu dipergunakan orang yang nggak bertanggung jawab. Gimana? Gantung, Mas. Saya enggak, Mas. Bu Astri juga enggak, makanya Bu Astri jadi yang berseragam di sini. Jadi kalau boleh saya katakan di sini itu tuh kayak sesuatu yang akhirnya ini dimanfaatkan gitu loh, Mbak. Untuk ya itu tadi, wanita-wanita ini kan harusnya mereka punya value yang mereka jaga. Dan mereka tuh nanya, kalau memang ternyata dia polisi, kesatuannya di mana? Buktinya apa? Nah ini loh, mengajarkan satu cara yang sifatnya itu kritis kepada wanita untuk bisa mengassessment kondisi yang ada di depannya, bahkan secara cepat. Karena kalau tidak, mereka nih akan paling dirugikan. Iya, oke. Tahan dulu. Bu Astri, Bu, modus predator itu kan sekarang banyak sekali. Tadi ada yang mau bikin sekolah, membangun sekolah, kemudian jadi guru les, kemudian mungkin drivernya, atau mungkin sekarang lewat game. Iya, betul. Gimana, Bu? Ya, Kalau Bu Astri dan teman-teman bagaimana mengantisipasi ini? ya kalau semakin mudah akses dunia maya, emang kejahatannya semakin tinggi dan mereka terus belajar ya, mengincar. Kan kalau saya sekarang nggak berpikir itu, saya korbannya itu. Nanti dia jadi pelaku atau predator. Jadi kita harus selesai gitu. Mereka kembali ke kehidupan yang apa yang Ya, betul. penanganan korban. Bu, ciri-ciri predator tuh seperti apa? Kemudian korban yang kemudian bisa menjadi predator itu kenapa, Bu? Tapi mungkin ini ada kaitannya dengan psikologi sih, tapi mungkin saya yakin Bu Astri juga bisa menjawab ya. Ya, dari buku yang pernah saya baca juga sama teman-teman psikolog bahkan psikiater itu, biasanya mereka itu sejarah atau histori alami, ya pengalaman seksual yang memang sangat pengaruhi, dan setelah dia dewasa dan mungkin dia punya power tapi tidak punya apa ya, daya tarik, sesuatu yang
bisa memakan lain sehingga dia akan kekuatan lain dari dia untuk pendidikannya, daya tariknya, juga kan dirinya lewat dunia maya itu sebagai guru, dia menyuruh anak-anak itu melakukan menyimpang dan di video sehingga dia bisa puas gitu. Itu kan juga kasihan anak-anak, dan itu kita nggak tahu anak-anak itu ada di mana. Kita tahu dari laptopnya sama dari handphonenya si pelaku akhirnya. Nah di sini kan sementara korban-korban ini kan masih tertutup rahasianya, kan kasihan juga. Itu yang harus holistik dari kepolisian juga dibutuhkan untuk tampil anak-anak ini supaya tidak jadi pelaku nantinya. Dan di dunia psikolog tidak berfokus seperti ini juga. Tapi sebelum mereka benar-benar pulih jiwanya. Ya, oke. Ya, kalau Mas Denny, menurut Mas Denny ini kan tadi kejadian di sekolah. Orang tua kan mungkin yang saya baca orang tuanya itu menitipkan si anak-anak ini karena mungkin biayanya gratis, jadi sekolah itu gratis dan sebagainya. Nah, menurut Mas Denny bagaimana orang tua itu harus cek and recheck, karena itu juga kebetulan yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang jauh gitu loh, agak. Jadi korbannya itu terpencil ya. Saya baca dari ketua perlindungan anak kalau nggak salah, dia menyambangi korbannya, dia anak-anak yang dari desa yang gampang banget diberdaya gitu loh. Jadi kalau Mas Denny tadi bilang, oke deh perempuan harus berdaya, mungkin harus protek, tapi sementara ada beberapa anak di belahan sana itu yang memang penurut, kuper dan sebagainya. Menurut Mas Denny gimana, Mas? Iya, nggak bisa kita ngomong lagi ya, Mbak. Memang pendidikan dan wawasan itu adalah sesuatu yang sebisa mungkin ya kita sebarkan. Makanya saya pun di konten saya itu berusaha untuk mengempower wanita. Sebenarnya konten saya itu tujuannya untuk wanita sih. Karena saya merasa bahwa wanita-wanita ini saat dihadapkan kepada sebuah permasalahan, mereka ini punya initial reaction itu bukan cerita ke orang lain, tapi keep untuk diri mereka sendiri. Nah ini kalau saya bilang itu kesalahan terbesar yang memang ya, tapi sayangnya ini sesuatu yang kalau boleh saya bilang dari pengalaman ya, saya bukan ahli psikologi, saya bilang ini kok kayaknya satu sifat kepada wanita ini tadi, karena mereka ini harus tertutup gitu loh. Mereka harus menyimpan untuk diri mereka sendiri. Nah, ada sebuah stigma seakan-akan kalau ini diceritakan itu malah akan jadi jelek itu tadi. Nah, wawasan seperti ini loh yang harus dirubah. Karena mengingat seperti Bu Astri tadi sampaikan, perkembangan zaman ini nggak mungkin dibendung. Dan orang-orang yang berniat untuk mengambil keuntungan dari orang yang lainnya, itu ada banyak sekali dan mereka ini datang dengan berbagai rupa dan motifnya gitu. Nah artinya apa? Kita juga harus lebih intens mengajarkan kepada terutama anak-anak dan generasi selanjutnya ini ya, terutama wanita ya, untuk mereka tahu bahwa nantinya mereka ini tuh akan menjadi seorang manusia yang memiliki organ reproduksi, mereka memiliki kehormatan untuk nanti meneruskan keturunannya, dan mereka ini itu sangat-sangat memungkinkan untuk dijadikan objek itu tadi. Nah artinya apa? Kita harus pasangkan ini tadi, nggak ada cara yang lain Mbak. Ya memang harus dikasih tahu terus-menerus digaungkan agar mereka ini tahu dan gaungnya ini nyampe ke pelosok. Karena kalau enggak teknologinya ini nyampe duluan, orang yang nggak bermoral ini akan mempergunakan untuk apapun itu juga. Dan hal ini sebenarnya kan datang dengan berbagai degree ya. Kayak misalkan ada orang pasang video CCTV di ruang ganti, atau sesimpel seorang pria misalkan melakukan pelecehan seksual kepada karyawannya hanya karena ya dia wanita terus dia memiliki kekuasaan. Cuman kalau tadi Mbak katakan predator itu ininya seperti apa, sebenarnya kita nggak usah ngomongin predatornya dulu, tapi pria yang sifatnya itu memanipulasi wanita itu memang akan sangat mudah kelihatan kok sebenarnya. Mereka ini yang pertama itu pasti rata-rata tuh prianya ini alfa. Alfa itu dalam artian mereka ini memiliki sebuah kekuasaan untuk mendrive sesuatu gitu loh. Dan
biasanya dia ini pasti orang yang punya otoritas terhadap si objeknya ini tadi. Nah, ini yang harus hati-hati. Artinya saat kita menitipkan anak kita, nah anak kita ini kan di sekolah ini akan ada seseorang yang menggantikan kita kan, yaitu guru itu tadi. Berarti kan nilai benar salah itu akan digantikan sementara oleh si guru ini tadi kan. Nah, kita harus benar-benar tahu guru ini siapa. Karena kalau tidak, ya hal-hal seperti ini tuh mengintai dan ada banyak di mana-mana. Iya, oke. Iya, kita berharap nanti anak-anak kita, adik-adik kita yang perempuan, meskipun tidak jadi poluan seperti Bu Hastri, berdaya seperti Bu Hastri ya Mas ya. Ya harus dong. Makanya tokoh-tokoh seperti Bu Hastri ini tuh harus kita dorong maju untuk menunjukkan bahwa dunia ini nggak tentang laki-laki saja gitu loh. Bahwa wanita itu pun punya hak dan punya satu kesempatan yang sama. Dan Bu Hastri ini bisa seperti sekarang, Mbak Unik bisa seperti sekarang. Ini melalui banyak hal yang ya dia harus mulai dari dirinya sendiri. Mulai untuk bilang no atau tidak terhadap sesuatu yang akan berpotensi merugikan dirinya. Itu sih. Iya. Iya. Tapi seringkali dibilang galak ya Bu ya, dibilang jutek ya Bu ya, padahal enggak ya Bu ya. Saya seringkali tegas Mas dan dibilang galak Mas dan Iya. jutek. Tapi nggak masalah sih karena sebenarnya saya baik hati dan tidak sombong seperti Pramuka lah ya. Akan jadi masalah kalau nanti terus akhirnya sendiri terus, Mbak. Oh, masalah pribadi nanti saya konsultasinya di luar ini ya Mas. Buka kartu ya. Iya, Bu, ini ada yang bertanya Bu ke boleh dijawab Bu Hastri karena berkaitan dengan hukum meskipun mungkin Bu Hastri bukan orang hukum tapi juga ada kaitannya dengan hukum ya. Yang jelas hukuman harus serius dan kalau bisa dihukum seumur hidup. Menurut Bu Hastri gimana Bu soal hukuman untuk para predator seksual ini? Iya, kalau kejahatannya memang parah, kritis, dan berlipat ya dihukum seberat-beratnya. Berat-beratnya. Dan saya juga maunya dihukum seumur hidup dan sekalian dikebiri. Kebiri dan hukum seberat-beratnya. Apakah mungkin mohon maaf sampai hukuman mati? Bisa juga. Ada yang dulu sampai menghilangkan nyawa korban kekerasan. Ada juga yang sampai hukuman mati. Bisa. Oke. Bu, kayaknya nggak adil ya Bu kalau Mas Denny tidak diminta membuka kartunya. Mas coba dong Mas di Terawang HW apa hukumannya seberapa Mas? Oke. Tapi sebelum itu tuh yang pengen saya sampaikan adalah kadang-kadang kita itu kan menganggap bahwa segala sesuatu itu harus sesuai undang-undang. Nah, kalau sesuai undang-undang ya saya pikir ya akan banyak hal-hal yang sifatnya itu jadi keadilannya itu nggak muncul gitu loh. Terus tujuan kita yang sebenarnya dari keadilan ini tegakkan itu tidak ada, Mbak. Jadi kalau saya kira sih ini harus disoroti juga dari sisi normatif. Artinya saat hal ini terjadi, agar memberikan efek jera kepada orang-orang serupa yang saat ini masih belum ketahuan dan akan berniat melakukan, itu jadi takut. Makanya kalau menurut saya, ya sampai hukuman mati pun itu kalau secara hukum sih itu nggak akan bisa ya. Tapi kalau secara normatif, secara hukum ya yang kita harus logikanya benar salahnya, mengingat kerugiannya dan sebagainya, saya pikir sih itu harus dilakukan ya Mbak ya. Karena saat ini terjadi, dia dihukum mati, maka itu orang-orang langsung akan kapoknya itu muncul gitu loh. Tapi kalau ini dihukumnya cuman kayak berapa tahun dan sebagainya gitu. Misalkan ada seorang yang mohon maaf nih, kayak kemarin itu kan ada kasus siapa ya yang di Inggris itu siapa Sinaga gitu yang dia ini predator tapi gay, terus dia mengejar laki-laki di sana. Nah, kalau dia ini tidak diberikan hukuman yang sifatnya itu sesuatu yang sangat kontras. Saat dia masuk penjara kan, mohon maaf nih, dia kan malah happy karena itu cowok semua di dalam situ gitu. Jadi kalau menurut saya ini nggak bisa diselesaikan dengan hanya hukum.
Kalau saya sebagai warga masyarakat harapannya sih ini diberikan sebuah efek jerah, dijadikan monumen, dijadikan kalau perlu ya. Dulu itu saya ingat kantor polisi di daerah Jawa Timur itu agar orang-orang nggak ngebut, Mbak. Itu mobil kecelakaan hasil itu dipasang di depan perempatan seperti itu. Nah, orang itu memang manusia ini kan hewani ya. Jadi mereka ini tuh akan lihat itu langsung ngerem, mengendarainya langsung hati-hati gitu. Jadi saya pikir seperti itu. Dan kalau dilihat dari kartu, oke. Nah ini the Nine of Cups. Kalau menurut saya sih ini nggak bisa dihitung untung dan rugi secara undang-undang. Terus nanti kita lihat pasal yang mana dilanggar dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu saja. Karena di sini ini kerugiannya itu sangat besar dan ini sifatnya permanen. Nah kalau saya sebagai masyarakat ya di sini ya kalau mau sih ya kita persilahkan netizen yang menentukan ini. Mereka akan dihukum seperti apa. Itu sih sebenarnya. Dan nanti kita langsung pilih hukuman yang terberat, ya udah itu kita jalankan. Karena ya mereka di sini kalau menurut saya sih menaikkan standar kejahatan itu di masyarakat itu tadi loh, Mbak. Jadi ya biarkan masyarakat yang mengadili. Kalau menurut saya ya ini secara dan biar ceritanya Mami di sini nih jadi good cop-nya, saya jadi bad cop-nya gitu loh. Kalau ada seperti itu, kita menghukumnya nggak bisa dengan undang-undang. Kita harus menghukum mereka dengan kekejian yang sama seperti yang mereka lakukan. Mas Denny ngeri juga ya. Oke. Bukan, Mbak, saya hanya agar ini tuh, kalau nggak ini akan terus-menerus seperti ini selama-lamanya, Mbak. Nggak hanya fisik tapi juga mental anak-anak dan tidak satu lagi, puluhan. Makanya. Puluhan, ya. Oke. Bu Asri ini ada yang berkomentar juga Mas Denny, tidak harus menjadi polisi untuk wanita ke depannya. Saatnya pembentukan karakter dan mental wanita yang bisa lebih berani dan tangguh untuk melawan atau paling tidak mencegah kekerasan seksual atau kekerasan yang terjadi pada dirinya. Setuju ya? Setuju. Bisa Banget. Ya. Bu, bagaimana membuat perempuan berdaya? Tadi Mas Denny sempat sudah sedikit menyinggung. Kalau versi Bu Hasri gimana? Apakah itu dari kecil? Oke lah, kalau pendidikan seks oke. Tapi kan perempuan ini kan sifatnya tadi halus, lembut, nggak enak hatian gitu kan. Kalau perempuan berdaya, karena saya dari kecil sampai SMA tuh saya ikut pramuka, terlatih. Jadi bisa membentuk saya dan orang tua saya juga tidak membatasi siapa aja. Jadi tahu dan memang orang tua bagus, pengalaman baik, terus pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, di luar gitu. Jadi ya, banyak itu 30 wawasan untuk dan ya kita juga harus didikan terus. Saya juga orang tua sama keluarga kalau itu salah ini baik seperti itu. Memang harus terus di guru di sekolah. Ya, betul Bu. Jadi memang keluarga memang membentuk karakter. Kalau saya bukan karena kebetulan kakak saya semuanya cowok, kebetulan saya bungsu, cewek sendiri, dan bapak ibu saya memang tidak memanjakan. Dan memang dari kecil dididik mandiri sih memang. Termasuk dulu ketika mendaftar sekolah SMP itu hanya sekali dianterin kakak saya yang cowok, kemudian dilepas sampai kemudian sampai mencari perguruan tinggi juga sendiri. Bapak ibu itu hanya ACC saja ketika mereka sudah oke dilihat begitu. Jadi memang kadang-kadang begitu. Kalau Mas Denny Mas membentuk kemandirian gimana Mas? Menurut Mas Denny? Mas Denny kan juga punya putra yang sekarang bertumbuh ya, si Darren ya kalau nggak salah. Iya, Mbak. Jadi kalau saya pikir sih yang pertama adalah ya mereka harus mengenal diri mereka sendiri dan memberitahukan bahwa sebagai seorang wanita, wanita dan pria itu berbeda. Termasuk dari fisik dan elemen psikologi yang mendukungnya. Artinya mereka ini nggak bisa menilai sesuatu itu seperti kalau aku merasa begini, orang lain akan merasa begitu. Karena yang jelas yaitu tadi, saat Tuhan menciptakan pria dan wanita, mereka harus tahu dulu kalau secara ya fisiologi dan psikologinya itu memang berbeda gitu loh Mbak. Nah kalau mereka sudah tahu itu, artinya mereka akan punya currency yang berbeda tentang daya itu apa.
Nah, berdaya kan bukan berarti maksud saya di sini kalau wanita kayak Mami Hastri ini dan pria sama-sama polisi, terus mereka diberikan tugas yang sama, akhirnya mereka harus menyelesaikan dengan penilaian yang sama. Saya pikir itu malah nggak adil. Sebagai seorang wanita ini memang harusnya dengan kewanitaannya memiliki nilai yang lebih, tapi pasti secara fisikal kan akan kalah dengan kekuatan yang sifatnya harus ngangkat sesuatu, harus ketahanan terhadap mungkin physical strength dan sebagainya. Nah, maksud saya di sini dengan mereka mengenal perbedaan, mereka tahu mereka siapa, mereka tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Mereka ini akan bisa untuk, yaitu tadi, kamu tahu ya, nak, kamu akan menuju ke sana, apa yang dibutuhkan bekalnya untuk menuju ke sana, cara yang baik itu apa, dan ketahuilah bahwa itu tadi, sesuatu yang baik itu tidak akan jadi baik kalau ditempuh dengan cara yang buruk dan di waktu yang buruk. Jadi kalau menurut saya sih kembali, berdaya itu dimulai dengan mengajarkan ke mereka kalau mereka ini wanita, mereka ini berbeda, mereka ini spesial, dan mereka harus mempergunakan kespesialan mereka ini tadi. Itu sih, Mbak. Iya, oke. Iya, saya ke Bu Hastri lagi, Bu. Ini kan korban, seringkali perempuan, dan yang terakhir yang menjadi korban si guru boarding school ini anak-anak di bawah 17 tahun. Nah, anak-anak yang harusnya jadi generasi masa depan Indonesia. Nah, bagaimana Bu Hastri, terutama dengan timnya, apa ya Bu, apa care dengan masalah ini? Bu Hastri kalau nggak salah di kabitnya perlindungan ibu dan anak, perempuan dan anak, betul ya Bu? Iya, di itu di sekolah apa? Di Parang, Kab- Kabidokes. Kabidokes ya. Heeh. Ya enggak ya Mbak, itu rumah sakit Karungkin, tapi sekarang jalan. Ya itu tadi kita jangan dilepas, jangan diserahkan orang tua. Mungkin ada orang tua nggak ngerti, ada di daerah terpencil, terus yang pendidikan orang tuanya juga terbatas. Lah maksud saya tuh pemerintah mungkin coba kan juga turun, teman saya itu Bu Luvia itu juga mendampingi terus korban-korban ini gitu sampai mereka mengerti, dan karena udah punya anak ya, jadi kan harus benar ya menerima bagaimana lagi, dan dia harus bisa melakukan hidup dengan anaknya. Iya. Jadi untuk mengatasi trauma dan gangguan psikologis yang mungkin muncul, atau mungkin jangan sampai seperti yang kasus sebelumnya juga, yang mohon maaf Bu, dihamili anggota polisi, oknum polisi, dan sampai bunuh diri. Bagaimana mengelola trauma ini Bu? Ya, Terutama anak-anak ya. ya pertama dengan orang tua. Kalau memang orang tua nggak ada, dengan saudara. Saudara nggak bisa, sahabat. Kalau dia mampu ya saya rasa ke psikolog. Kalau butuh terapi ke psikiater. Dan memang ada jenjangnya, dan itu tanpa kita sadari kalau kita butuh, kalau kita sadar itu malah sebenarnya itu kita waras, sehat. Dan itu harusnya kita menganjurkan ke mereka. Seperti itu. Ya, orang sakit kan kadang nggak mau sedang sakit Mbak, maka kita ingatkan tuh, kita bawa. Kalau sakit terus saya sadari saya mau ketemu psikiater, berarti saya sebenarnya nggak sakit karena saya tahu saya butuh gitu. Lah bagaimana cara membangkitkan ini, rasa ini yang disadari ya itu sebenarnya sakit gitu. Ya orang-orang terdekat ini, termasuk mungkin teman-teman nanti di kepolisian menangani kasus ini. Iya, oke. Mas Den, ini kan kasus yang tampak di permukaan sedikit. Di tahun 2022, bagaimana Mas kondisi? Terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini, anak perempuan secara umum ya, bukan hanya kemunculan predator seksual atau pedofil. Oke, kalau saya kira di sini itu, ini saya sebenarnya bukain kartu tapi nggak saya tunjukin ya, biar nggak kesannya terlalu mistis. Karena takutnya nanti ini dikomplain gitu loh Mbak. Ini kan satu forum atau pembicaraan yang sifatnya itu edukatif, tapi nanti dikira mistis. Jadi kartunya saya buka tapi ada di bawah nih sebenarnya, oke. Kalau saya pikir,
teknologi ini memungkinkan untuk semua kasus itu terungkap. Bahkan saat kita berbicara sekarang pun ini masih banyak sekali kasus yang tidak terungkap. Bahkan saya yakin di antara pemirsa di sini, ini saya rekam juga di YouTube, nanti seandainya diizinkan sama Mbak Uni, saya akan upload ini. Ya, penonton di sini itu pasti, saya yakin kalau tidak mengalami, mereka ini melihat atau mendengar di sekitar mereka. Dan kepada kalian semua yang saat ini mendengarkan pesan dari kita bertiga ini, segera stop, laporkan, atau kalau tidak ya itu tadi loh, paling tidak tahu dulu kalau ini itu salah gitu. Karena nanti ini akan semakin terkuak dengan kemajuan teknologi, media sosial, dan semuanya. Kembali lagi ke permasalahan, kita nggak usah ngomong predator, kita ngomongin ke Adeline ini tadi. Adeline ini sempat akhirnya beberapa waktu itu ya dia diam saja. Sampai akhirnya setelah diputusin baru dia itu tadi muncul courage-nya ini tadi. Nah, tapi kan itu terlambat, Mbak. Kalau ini sudah terjadi dari awal, mungkin kisah pilu ini nggak sememilukan ini gitu loh. Jadi kalau saya kira di sini itu terjadi karena wanita ini permisif. Karena mereka ini masih, karena sayang, mereka nggak mau, yaitu tadi, masih melindungi, nggak mau menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak menuduh ya, tapi kalau saya kira kok ada satu indikator itu jadi begitu. Dan ini sangat-sangat disayangkan karena akhirnya mereka sendiri yang juga akan menjadi korbannya. Dan nanti di 2022 ini akan semakin terbuka. Iya. Oke. Mas, perempuan selama ini sering menjadi korban dan perempuan posisinya subordinat ya. Istilahnya dia nggak berani speak up karena ada tekanan dan sebagainya. Tapi dalam beberapa kasus juga, mohon maaf ini bukan saya perempuan gitu loh. Jadi kalau misalnya memang perempuan itu salah, oke, salah. Ada juga kasus selebgram yang dia menyuap untuk bisa lolos dari karantina. Apakah perlu dia harus punya pendidikan yang udah deh kamu jangan memakai sifat-sifat kewanitaanmu yang itu, yang lemah lembut dan sebagainya, yang paling merayu. Iya. Nah, kalau saya kira itu, ya itu tadi. Saya nggak mau salah mengartikan, tapi yang pertama Mbak, itu adalah dia itu sebenarnya berdaya. Dengan tahu bahwa apa yang akan dia gunakan itu, ya tahu senjatanya itu apa. Tapi dia mempergunakan senjata ini di saat yang tidak tepat. Iya, saya pikir seperti itu. Nah, salah atau tidak, gimana? Kenapa? Gimana, Mami? Baca buku kan ada perempuan juga sebagai pelaku teroris. Oh iya, Ada, betul. iya. Betul. Nah, tapi kembali lagi di sini. Kalau itu nggak usah jauh-jauh ya. Kalau menurut saya sih, ini adalah satu hal, ya mereka ini harus tahu bahwa ya sebenarnya mereka sebagai seorang wanita, ini sebagai wanita pun mereka ini manusia dan mereka itu juga bisa mempergunakan hal itu tadi. Jadi kalau saya kira ini kembali lagi misalkan contohnya saya nih seperti ini. Ini kemarin saya juga di grup alumni, saya ada alumni ITB itu punya grup gitu. Itu ini sempat ada yang ngomong, kalau kasus seperti ini nih ada nggak sih ini diawali dari yaitu tadi seseorang yang punya satu otoritas, terus kemudian mereka ini kayak mempergunakan otoritasnya untuk bisa yaitu tadi merayu atau apapun. Nah, gimana kalau ternyata seorang pengajar ini merayu mahasiswinya seperti itu. Nah, saya komen di situ. Nggak usah komen jauh-jauh, ini saya lakukan. Saya dulu merayu mahasiswi saya, tapi saya tanggung jawab, Mbak. Akhirnya saya nikahin sekarang. Seperti itu. Oke. Jadi keberdayaan perempuan itu tetap bisa jadi dua sisi mata uang ya, bisa dipergunakan positif dan negatif. Gitu ya, Mas. Betul. Betul, ya sebenarnya semua hal ya, mau pria mau wanita, kalau dia tahu senjatanya sama kayak tadi, saat laki-laki ini bisa mempergunakan senjatanya untuk merayu seorang perempuan, nah tujuan merayunya ini terus kemudian apa? Apakah merayunya salah? Merayunya nggak salah, Mbak. Tapi motifnya ini yang terus kemudian akan bisa kita pertanyakan ke benar dan salahnya tadi. Oke. Ya, jadi teman-teman, Mas Denny pernah modus juga merayu mahasiswinya tapi bertanggung jawab. Ada yang bilang gini loh Mbak, kalau ada seorang pria
itu flirting ke seorang wanita atau merayu gitu, itu hitungannya pelecehan seksual atau bukan? Misalkan ada cewek nih di kafe, terus kemudian ada seorang cowok di sisi lain, dia tuh kayak ngedipin mata gini. Nah, itu termasuknya pelecehan seksual atau bukan? Itu biasanya akan diketahui dari kalau cowoknya itu ganteng, itu namanya flirting. Kalau cowoknya itu nggak ganteng, itu pelecehan seksual, Mbak. Katanya begitu. Oh, oke deh, masuk 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 ya. Ya, jadi oke. Jadi seperti itu ya Mas. Sama halnya ketika di persidangan sopan, jadi hukumannya bisa bebas. Oh ya, Bu Astri, Bu, bagaimana mewaspadai Bu tadi orang-orang di sekitar kita yang salah salah sorry sorry jatuh, mewaspadai orang-orang yang menjadi predator. Ya tadi saya bilang dari awal tuh anak-anak sudah harus kita kasih tahu. Nggak ada orang lain yang bisa membuka bajumu selain ibu, ayah, atau dokter, didampingi. Termasuk juga mungkin pengasuhnya, yang mungkin dipikir anak laki, pengasuhnya laki, seperti itu. Dititipin ke omnya yang laki, atau ke kakaknya, sepupu yang laki, seperti itu. Jadi dia harus dikasih tahu, dan sebenarnya sekarang tuh di sekolah ya Al-Azhar waktu itu sekolah anak saya udah juga dikasih tahu. Jadi siapakah yang bisa melihat atau memegang gitu loh organ vitalmu atau bagian tubuhmu yang sangat pribadi itu, dan udah harus bisa dikomunikasi. Jadi sekarang udah sebagai orang tua udah nggak ada tabu-tabu Mbak. Jadi kalau dulu saya sendiri nggak dikasih tahu karena kan tabu dulu, kitanya nggak, orang tua kita kan nggak ngomongin gitu kita karena Kalau ibu saya sih ngomongin dari dulu Bu. Jadi iya. karena saya tahun 70 Mbak saya dulu. Iya. Kan Ya, hal-hal yang terutama ketika sudah mulai menstruasi dan ibu saya sudah mulai. tahu Jadi baru beliau ya. setelah menstruasi Bu, baru kalau kasus di Semarang, kasus tentang pelecehan seksual, kemudian pemerkosaan dan sebagainya, seberapa tinggi angkanya? Dan kemudian apa langkah Polda Jateng Bu untuk mengatasi ini? ya selama pandemi itu kasusnya meningkat loh Mbak. Ada prostitusi online juga kan anak-anak itu yang di Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Dan ya kemarin juga di Cilacap ada, di daerah mana lagi kemarin yang ke Jepara ya, Jepara Pepati daerah Pantura itu juga ada. Dan Polda Jateng ya terus satu saksi atau laporan ya Melakukan pendampingan. ya langsung tidak lanjutin, ternyata banyak korbannya gitu. Bagus. Jadi ya tetap kita aktif dari kepolisian, dan jelas sekali untuk membuat masyarakat nggak takut itu untuk lapor itu kalau tahu. Kalau kepolisian untuk mengatasi atau membuat korban ini menghilangkan traumanya, bekerja sama dengan siapa Bu? Kalau di kepolisian Psikolog pasti. ada psikolog kepolisian juga. Itu ada. Dan di mana Kota Semarang juga ada dari pihak itu. Seruni yang di ketua Ibu Tia atau Ibu Wali Kota juga. Dan memang dari Humas Mabes Polri, bahkan Humas Polda Jateng juga bikin kayak tulisan-tulisan seperti itu. Ya, waspadai dari cyber. Edukasi ya. Ya, literasi informasi ya. Ya, terus selalu. Dan kita juga cyber bekerja keras, karena kan di Polda juga ada untuk mengamati apa yang di media sosial yang aneh-aneh seperti itu. Itu dari Itu cyber. harusnya tadi kita ngundang Bu Tia juga ya Bu ya. Iya. Bu Astri. Ya ketua Seruni saya lupa Bu. Saya nggak apa-apa. Ya. Oke. Bu, jadi kalau ada korban boleh lapor ke Polda atau kemana? Harus lapor kemana? Kalau memang takut ke kepolisian, ke Rumah Sakit Bayangkara langsung. Gitu. Kalau biasanya takut ya, nggak enak, risih ya. Kalau bagusnya langsung ke kepolisian, pasti nanti dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara atau ke klinik Polres. Yang jelas itu segera aja, yang jelas biar tidak hilang bukti-bukti yang ada di tubuh korban atau barang bukti lain di sekitar korban seperti itu. Jadi ya saya minta memang masyarakat yang juga
Bila tahu lapor, bila mengalami juga lapor gitu kan. Sekarang kan Oke, polisi lebih humanis, lebih bisa membuat lebih bisa nyaman ya. ini apa korban-korban dan laporan masyarakat yang merasa dirugikan. Oke. Capek Duh, aku. hampir satu. Bu, tadi dikomentari Bu Astri wajahnya ngantuk. Bu Astri kebetulan kalau live dengan saya memang pas lagi sibuk gitu, lagi sibuk bertugas. Sama Dulu Mas Denny bertugas juga. di Subang. Mas Denny juga tadi dikomentari ngantuk. Kalau Kalau saya ini memang memang habis matanya motor begini. ini. Memang begini, kalau saya memang sipit ya, jadi sering dipanggil sipit. Mas Denny mungkin bisa berbagi tips atau apa ya, menyuarakan apa yang harus dilakukan para orang tua atau masyarakat ataupun mereka yang jadi korban kekerasan seksual, Mas. Kalau yang sebagai korban ya nggak ada cara yang lain, lapor. Kalau takut lapor, ya lapor secara mungkin anonim. Atau kalau tidak, ya sesederhana, ya saya pikir kalau enggak saya bantu deh DM ke saya atau DM ke Mbak Uni. Saya pikir Mami Astri juga pasti mau bantu di sini gitu. Nah, tapi juga terutama kepada sebenarnya malah yang bahaya ini yang belum dan berpotensi untuk menjadi korban. Dan korban ini nggak cuma mereka saja loh ya, karena keluarganya otomatis akan ikut juga suffering, menderita jadi korban juga. Maka daripada itu, kita sebagai bangsa timur yang memang dididik untuk tahu sopan santun dan tidak boleh mengecewakan orang lain, di zaman seperti sekarang ini, kita ambil itu dulu, masukkan ke laci, kita kunci dulu, terutama saat kita harus berhadapan kepada sesuatu yang mengharuskan kita ini memberikan komitmen. Misalkan naruh anak kita di boarding school, naruh kepercayaan kita terhadap guru les, atau kepada instruktur apapun lah ya, di mana kita itu akan belajar sesuatu dan di situ akan ada letak di mana mereka ini mengajarkan sesuatu kepada kita. Nah saat itu silahkan bodoh amat dianggap tadi Mbak, jutek, curigaan atau apapun, galak, ndak sopan, ndak tahu tata krama, itu akan lebih baik dibandingkan kalian jadi korban orang-orang tidak bertanggung jawab ini tadi. Jadi saya ulang lagi, ini zamannya berbeda. Bukan zaman di mana dulu bapak ibu saya ngasih tahu perempuan itu di rumah, masak atau apapun, nggak boleh nolak kalau diajak orang, harus sopan. Kalau itu mengharuskan kalian untuk bilang tidak, meronta atau menolak, atau bahkan melakukan sesuatu tindakan yang defensif, lakukan. Ya, kalau untuk masyarakat dan mungkin jangan gampang menjudge atau menghakimi yang jadi korban ya Mas ya. Kalau saya pikir itu ya Sekarang ini netizen julid Mas, banyak yang julid Mas. Perempuannya mau dan sebagainya. Jadi saya sempat membaca, mohon maaf ini kemarin yang bunuh diri si Novia Widyasari, komentar kok segitu lamanya kok dia nggak bisa nolak itu pasti mau sama mau gitu kan. Nah itu bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa perempuan ini ya korban gitu loh dia. kalau saya pikir sih edukasinya adalah yaitu tadi, baca berita jangan headline-nya saja. Maksudnya harus tahu keseluruhan cerita. Kalau kita tidak tahu keseluruhan cerita, ya ada baiknya kita diam dulu sampai kita tahu. Seperti yang saya diajarkan oleh Mami Astri, yaitu tadi, jangan berasumsi sebelum menemukan bukti. Dan kembali lagi di sini, ini adalah satu hal yang harus kita kita galakkan ke mereka itu tadi loh Mbak, untuk bahwa ya hal itu mungkin saja loh terjadi pada keluarga kita, diri kita diincar atau ada di dekat kita. Dan kalau buat saya, saat kita itu tidak berani melapor dan membiarkan saja, saya pikir sih ya kalau saya lihat ya di sini mereka ini termasuk orang-orang yang seharusnya juga harusnya dikenakan juga satu hukuman juga, karena ya mereka ini melihat satu tindakan melanggar hukum tapi tetap diam saja gitu. Oke, iya. Jadi teman-teman tadi kata Mas Denny, kita harus berani. Dan yang pasti kita harus cari informasi yang benar ya. Cobalah pakai media sosial atau media digital untuk mencari informasi yang benar dan belajar. Jadi bukan searching. Dan jangan hanya percaya terhadap itu tadi Mbak, simbolisasi. Orangnya pakai baju seperti seorang tokoh agama, seperti tokoh masyarakat,
seperti seseorang yang yaitu tadi TNI, polisi, padahal yaitu tadi loh. Ini seseorang yang mewakili dirinya sendiri. Saat dia melakukan tindakan tidak bertanggung jawab, ya otomatis institusi ini terlepas dari apapun itu tadi gitu. Iya, iya. Jadi karena juga sebenarnya manusia itu sama. Jadi kita boleh menghormati atau respect kepada orang yang lebih tua, lebih senior, lebih berpangkat atau apapun. Tapi kalau sudah melanggar atau memperlakukan kita buruk, kita boleh melakukan memberi apa ya Mas? Ya tidak setuju dulu aja. Tidak setuju. Tidak setuju Ya. ya. Oke. Dan itu saya itu karena akhirnya banyak orang yang jengkel ke saya. Tapi saya hormat ke Mami Hastri. Ya, Bu, mungkin pesan untuk teman-teman, Bu, seperti Mas Denny tadi. Ya tadi, bila merasa tidak aman, ya, tidak nyaman, terganggu, atau tersakiti, atau bingung mau kemana ya, DM Mas Denny, Mbak Uni, atau saya. Betul. Ya, teman-teman kami bertiga boleh di DM. Saya pasti biasanya akan jawab juga. Kalau misalnya saya tidak bisa membantu secara pribadi, biasanya akan saya alihkan ke teman-teman yang bersedia membantu atau ahlinya. Begitu. Begitu ya, Bu ya? Oke. Wah, percakapan yang asik malam ini. Beda dengan yang lain-lain. Biasanya saya minta Mas Denny untuk baca tarot dan membaca saya. Ya, terima kasih Bu Hasri. Mas Denny, terima kasih sudah ngobrol malam ini. Ya, terima Nanti kasih mau juga saya tulis, teman-teman boleh ya, semua. saya minta izin. Ini cepat sekali karena apa yang tanya naik terus, jadi saya nggak sempat mantau. Izin saya tulis lagi untuk media, Bu Hasri dan Mas Denny. Siap, oke. Terima kasih sekali Mas Denny, Bu Hasri. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf tadi tulisan saya jatuh. Oke. Selamat malam, sehat selalu.